Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari Rahman dari Prodi PGME Lokal 1C. Yang terhormat Ibu Hardianti Rahmah MPSI dan kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menjelaskan jurnal yang berjudul Peranan Orang Tua dalam Mengembangkan Bakat Anak Usia Dini. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan orang tua dalam mengembangkan bakat anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki anak usia dini. Hasil dari penelitian ini adalah peranan orang tua dalam pengembangan bakat anak usia dini dengan menerima anak sebagai pribadi yang unik yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari anak-anak lain dan tidak menuntut anak, menumbuhkan sikap disiplin pada anak, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu anak, memfasilitasi atau memberikan anak media untuk mengembangkan bakatnya, serta selalu memotivasi dan mendukung kegiatan anak. Adapun kendala yang dihadapi orang tua yaitu anak lebih memilih bermain dibandingkan belajar. Anak itu terlahir ibarat kertas putih yang siap dicoret-coret dengan tinta atau apa saja. Baik dan buruknya perilaku anak tergantung pada bagaimana cara kita mendidik anak. Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Kajian teori 1. Peranan orang tua. Peranan orang tua adalah suatu pola tingkah laku atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk memantapkan kedudukannya sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak. Di dalam keluarga, khususnya keluarga inti, terdapat beberapa komponen yang menyusunnya. Pertama adalah ayah, ibu, dan anak. Adapun yang disebut dengan orang tua adalah ayah dan ibu dari suatu keluarga. Kedua, bakat. Bakat yang dimiliki anak tidak terbatas pada satu keahlian. Jika bakat tersebut dikembangkan menjadi dua keahlian yang saling berkaitan, misalnya jika anak suka menyanyi, tak jarang ia pun akan berbakat menari. Jika anak suka membaca puisi, biasanya anak akan mempunyai bakat seni peran, dan lain-lain. Ketiga, anak usia dini. Terdapat banyak ahli yang telah memaparkan pengertian tentang anak usia dini. Negara Indonesia sendiri mengartikan anak usia dini dalam Undang-Undang Sindiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 butir 14. Dinyatakan bahwa pendidikan usia anak dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki karakteristik yang berbeda, sekalipun mereka adalah anak kembar. Karakteristik anak berbeda dengan dunia karakteristik orang dewasa. Berikut beberapa karakteristik menurut Cross dalam Lilis Madyawati. 1. Bersifat egosentris. Anak memandang dunia luar dari sudut pandangnya sendiri. Sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya sendiri, anak masih belum mampu untuk memahami perasaan dan apa yang dipikirkan orang lain. Anak juga masih belum bisa untuk menempatkan dirinya dalam suatu situasi kehidupan. Anak masih terikat pada dirinya sendiri. Kedua, bersifat unik. Bredecamp memiliki pendapat bahwa anak memiliki keunikan tersendiri seperti gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarganya. Masing-masing anak memiliki perbedaan satu sama lain meskipun terdapat pola urutan umum dalam perkembangan anak yang bisa diprediksi. 3. Relatif spontan. Dapat dikatakan bahwa anak adalah makhluk paling jujur. Anak-anak akan menampilkan perilaku yang dirasakan tanpa menutup-nutupi. Jika merasa sedih, maka anak akan menampilkan ekspresi sedih. Begitupun dengan cemas, gembira, dan lain sebagainya. 4. Bersikap aktif dan energi. Anak-anak identik dengan bermain, suka melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Gerak dan aktivitas bagi dirinya merupakan suatu kesenangan tersendiri. Apabila jika menemukan hal yang baru dan menantang, anak akan lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan banyak gerak dan aktivitas fisik dibanding dengan duduk manis menghadap guru. 5. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 6. Bersifat eksploratif dan berjiwa petualang. Memiliki rasa ingin tahu membuat anak suka untuk menjelajah.
mencoba dan mempelajari hal baru. 7. Kaya dengan fantasi. Anak sangat suka menceritakan apa yang mereka temukan atau alami. Anak-anak juga suka dengan hal-hal yang bersifat imajinatif. 8. Masih mudah frustasi. Secara umum, anak masih belum dapat mengontrol keinginannya. Seorang anak akan mudah menangis atau marah jika keinginannya tidak terpenuhi. 9. Kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Anak yang bersifat spontan menjadikan mereka kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, termasuk hal-hal yang membahayakan. 10. Memiliki daya perhatian yang pendek. Mudah bosan terhadap sesuatu hal sering dialami oleh anak-anak. Cenderung memiliki perhatian yang pendek kecuali terhadap hal-hal yang mereka anggap menyenangkan. 11. Memiliki masa belajar yang paling potensial. Masa anak-anak awal sering dikatakan sebagai masa keemasan atau golden age, di mana pada usia ini akan mengalami optimalisasi perkembangan. 12. Semakin berminat terhadap teman. Mereka mulai menunjukkan kemampuan sosialnya, melakukan kerjasama dan berhubungan dengan teman-temannya. Maka dari itu, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan bakat anak. Namun secara umum, orang tua memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang berat dalam membina anak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan tentang peranan orang tua dalam mengembangkan bakat anak usia emas, dapat disimpulkan bahwa peranan orang tua itu sangat penting dalam mengembangkan bakat anak usia dini. Yaitu sebagai berikut: menerima anak sebagai pribadi yang unik, yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari anak-anak yang lain, dan tidak menuntut anak, menumbuhkan sikap disiplin pada anak, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu anak, memfasilitasi atau memberikan anak media untuk mengembangkan bakatnya, serta selalu memotivasi dan mendukung kegiatan anak. Adapun kendala yang dihadapi orang tua, yaitu anak lebih memilih bermain dibanding belajar. Anak lebih senang bermain bersama teman-teman sampai mereka lupa waktu, dan adanya pengaruh-pengaruh dari media seperti televisi, internet, handphone, dan media-media lainnya. Upaya yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi kendala tersebut adalah: yang pertama, orang tua memberikan nasihat dan pengertian kepada anak. Dalam mengatasi masalah yang ada, orang tua berbicara bersama anak dengan baik dan memberikan nasihat. Tidak memaksa anak jika anak tidak mau dibina atau tidak mau dibimbing dalam belajar. Orang tua tidak seharusnya memaksa anak. Kedua, orang tua wajib untuk membatasi penggunaan media pada anak karena media ini bisa merusak otak anak. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.